kasih, kami mau memuji-muji terus dan mengagungkan Engkau Tuhan. Biar Roh Kudus yang mengurapi setiap kami dan setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, kita katakan amin. Puji Tuhan. Berikan salam satu dengan yang lain. Pandang mukanya, berikan senyum yang paling manis. Puji Tuhan. Kita masih mau tetap berdiri. Kita mau bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa.
agung dan hormat akan Engkau. Kami percaya setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami, semua tidak ada satu pun yang tanpa sepengetahuan dan seizin Engkau Tuhan. Dan kami percaya Engkau satu-satunya penolong kami yang setia. Haleluya.
dalam rumah Tuhan. Inilah anugerah yang Tuhan nyatakan. Terima kasih puji-pujian yang sudah kami panjatkan kehadirat Engkau Tuhan. Terima kasih hanya Engkau satu-satunya penolong kami yang setia. Terima kasih Tuhan, karena kami merasakan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Apa yang kami tidak mungkin melakukannya, tetapi Tuhan yang memberi kesanggupan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih ya Tuhan, saat yang hidayah Tuhan yang Kau memberikan kepada kami untuk kami boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Membangun tidak ada apa-apa, tetapi firman Tuhan dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kami semua, nurapi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah ini. Terpujilah nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Tidak ada yang terkecuali Engkau urapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan. Inilah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, kesempatan untuk kita boleh bersama-sama ada di dalam rumah Tuhan. Dan Tuhan memberi kita kesehatan, puji Tuhan. Dan pada hari ini Gembala Sidang kita ada pelayanan di GSDA Bekasi. Jadi tidak ada di sini. Kita sudah tema kita adalah kekuatan puasa. Kita sudah mendengar dari Gembala Sidang, dari Ibu Lydia juga, mereka yang begitu mengupas bagaimana tentang puasa. Dan di dalam khotbah minggu yang lalu, Bapak Gembala mengatakan ada hal-hal yang mengenai puasa itu dapat mendatangkan banyak hal. Dan Kamis yang lalu sudah mulai kita mengadakan GCF Rata ini. Hari Kamis ambil satu hari itu doa puasa. Dan malamnya ada doa bersama ya. Dan ada seorang yang nanya, hari Kamis itu ada apa? Katanya gitu. Karena kurang mengerti. Bilang hari Kamis itu adalah hari doa dan puasa, dan malamnya ke gereja. Enggak usah di rumah, karena nggak tahu pakai HP, ya, doa aja sendiri, ya, supaya kita bisa bersama-sama menikmati apa yang Tuhan telah sediakan bagi kita semua tentang berpuasa dan berdoa. Dan di situ juga dikupas bagaimana Bapak Gembala menguraikan semua apa yang sudah kita dengar semua yang ikut Zoom itu. Ya, puji Tuhan, karena Tuhan memberikan kesempatan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Adakah di sini yang tidak pernah puasa? Mungkin ada ya, karena nggak ngerti. Tapi kalau kita sudah mendengar tentang berpuasa gitu kan, jadi ada pemasukan yang kita bisa pelajari dalam apa yang kita harus lakukan. Tadi pagi mengatakan bahwa tentang berpuasa itu adalah tanggung jawab dan disiplin. Kita harus bertanggung jawab dan disiplin diri, dan Tuhan akan menolong. Tadi nyanyian mengatakan, bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Memang kita nggak sanggup, saya pun nggak sanggup. Tapi kalau ada waktu-waktunya kita perlu mendesak gitu, dalam kesesakan apapun kita perlu Tuhan. Dan dikatakan di hadirat Tuhan, ya, kesujudan menyembah tadi pujian, kita membawa diri kita, hidup kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kita mencari wajah Tuhan. Maka Tuhan memperhatikan, tetapi dengan hati yang tulus.
Ya, hati yang berserah sungguh kepada Tuhan. Dan Tuhan yang memberikan semuanya itu kekuatan di dalam kuasa Roh Kudus. Ya, tanpa Roh Kudus kita nggak bisa. Kita nggak ada kekuatan dan nggak ada kesanggupan. Hanya Tuhan penolong yang setia. Dia sanggup memulihkan, dia sanggup menolong di dalam segala perkara. Lalu saya mengutip dari catatan Bapak Gembala, dikatakan berpuasa dapat menghadirkan terang Tuhan untuk menerangi jalan hidup kita ya. Jadi kalau ada kesesakan gitu, lalu kita ambil doa puasa, lalu ada pencerahan di dalam pikiran. Ada sesuatu yang Tuhan berikan pembaharuan di dalam kehidupan kita. Yang tadinya rasanya kutak gitu ya, lalu Tuhan memberikan pencerahan. Jadi ada manfaatnya benar-benar kalau kita melakukannya dengan rasa perlu Tuhan. Karena Tuhan menghendaki supaya kita seperti anak-anak yang sungguh memerlukan orang tua. Jadi Tuhan mengasihi, Tuhan memperhatikan. Kita nggak minta juga Tuhan tahu gitu. Tapi kalau alangkah baiknya kalau kita bisa datang kepada Tuhan dan mengucapkan sesuatu yang untuk menyenangkan hati Tuhan. Juga berpuasa dapat mendatangkan kesembuhan. Tadi ada kesembuhan, pemulihan, mukjizat akan terjadi ya. Dan memang itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dan juga berpuasa mendatangkan perlindungan buat kita. Juga berpuasa akan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Kadang-kadang ada orang yang sudah jauh meninggalkan Tuhan. Dan Roh Kudus mengingatkan kepada kita melalui satu masalah atau satu yang rumit dipecahkan. Lalu Roh Kudus ingatkan kita kepada Tuhan. Dan waktu kita datang kepada Tuhan, menyerahkan apa yang menjadi kesesakan dalam hati kita, lalu Tuhan memberikan sesuatu yang baru, dan itu yang membarui hubungan kita dengan Tuhan. Lalu kita kembali kepada Tuhan. Jadi hal berdoa dan berpuasa itu sungguh besar khasiatnya kalau dilakukannya dengan hati yang tulus. Puji Tuhan. Dan berpuasa juga mendatangkan jawaban bagi doa-doa kita ya. Berpuasa mendatangkan pimpinan dan perlindungan Tuhan. Kita kadang-kadang ya kita nggak berpuasa juga kalau dalam perjalanannya mengalami sesuatu hal. Atau kalau saya pergi kunjungan dan tujuannya ke sini, tapi Tuhan memberikan satu jalan yang lain. Jadi Tuhan memberikan kesempatan untuk mengunjungi seseorang. Ya, tidak ke sini, tetapi Tuhan nanti alihkan ke tempat yang lain. Karena di sini ada orang yang sedang membutuhkan. Jadi perlindungan dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita ini tiap hari nyata kalau kita berserah kepada Tuhan. Sebabnya tiap pagi kita bersaat teduh di hadapan Tuhan, juga membaca firman Tuhan supaya ada pimpinan yang Tuhan nyatakan kepada kita untuk kita lakukan pada hari itu. Jadi pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan juga berpuasa mendatangkan kesegaran dan kekuatan baru. Dan
juga kepuasan. Berpuasa akan mendatangkan perubahan atau pembaharuan total. Perubahan dan pembaharuan total. Nah, dalam hal ini tentang perubahan dan pembaharuan yang total ini, saya ambil contoh dari kehidupan Saulus sebelum menjadi Paulus ya. Kan dia sedang dalam perjalanan ke Damsyik dalam satu misi yang jahat lah, karena mau membinasakan atau membuat susah orang-orang Kristen gitu yang sudah percaya Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus menemukan dia. Jadi pertemuan antara Saulus dengan Tuhan Yesus inilah yang membuat perubahan dan pembaharuan total bagi kehidupan Saulus. Saudara pasti tahu semua itu ya. Saya senang sekali ngambil contoh dari Saulus yang menjadi berkat bagi kita sekalian dalam surat-surat yang ditulisnya dengan ilham Roh Kudus itu. Jadi itulah yang memberikan kekuatan bagi kita, karena ada petunjuk-petunjuk, contoh-contoh yang Saulus atau Paulus berikan karena pengalaman kehidupannya. Di mana Saulus ini dia pergi ke Damsyik untuk misi yang jahat itu, tetapi Tuhan dapat mengubahkan. Ya. Dengan satu hal yang membutakan matanya dengan sinar yang terang itu. Lalu karena tidak pernah terjadi sesuatu seperti itu, lalu di dalam kisah para rasul pasal 9 itu ya, di dalam kisah rasul pasal 9 itu tentang pertobatannya Saulus. Saya ambil ayat yang ayat 4 dan sampai ayat yang ke-6. Kita akan coba pasal 9, Rasul 9. Ya. Akan dibacakan ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Di sini dikatakan, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Dalam pertemuan Tuhan Yesus memanggil Saulus. Lalu Saulus ini mengatakan, siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Siapa yang dianiaya oleh Saulus? Apakah wujudnya Yesus? Tetapi milik Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada nama Yesus. Ya, banyak di Yerusalem kan sudah banyak orang yang dianiaya, di penjara, bahkan ada yang dibunuh. Lalu sekarang ke Damsyik dengan kuasa penuh untuk menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan yang mengetahui batinnya, hatinya, ketulusannya. Dia rindu untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah, tetapi salah jalan karena belum mengenal kebenaran. Nah sekarang setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, ya bertemu dengan Tuhan Yesus dan Tuhan mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Jadi dari permulaan pertemuan itu,
Tuhan Yesus sudah memberitahukan kepada Saulus bahwa apa yang akan Saulus berbuat, Tuhan Yesus akan memberitahukan itu. Dan di Damsyik ada seorang murid namanya Ananias. Dan Saulus waktu berdoa, dia mendapat penglihatan bahwa Saulus datang ke situ dan menumpangkan tangan atas Saulus dan untuk menolong Saulus menjadi sembuh gitu dari butanya. Karena sinar itu menjadi dia buta. Dan di dalam ayat yang ke-6 tadi bahwa masuklah ke dalam kotak, kan? Lalu Saulus dia bangun tapi udah nggak bisa lihat. Jadi dituntut. Dan selama 3 hari dia berpuasa, nggak makan nggak minum dikatakannya, mencari Tuhan. Dia pengen tahu kebenarannya, pasti dia berdoa dan puasa. Setelah itu dalam doanya dia mendapat penglihatan bahwa Ananias datang dan menumpangkan tangan dan mendoakan Saulus ini. Dan akhirnya Ananias berdalih, Tuhan, kan kita tahu bahwa Saulus ini kan orang jahat. Dia mau menganiaya orang-orang yang percaya Tuhan. Bahkan di Damsyik pun dia dalam misi yang jahat itu. Tapi Tuhan mengatakan kepada Ananias ini, di dalam ayatnya yang ke 15 dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-15, tetapi firman Tuhan kepada Ananias ini, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Ya. Jadi inilah Ananias yang disuruh oleh Tuhan Yesus supaya mendoakan Saulus, dan dilakukan menumpangkan tangan waktu Saulus masih berdoa, dan Ananias mendoakannya, dan dia katakan, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu, yang menyuruh aku untuk datang kepadamu. Dan terjadilah apa yang Tuhan nyatakan kepada Ananias dan kepada Saulus. Seperti apa yang Tuhan nyatakan, dan itu terjadi seperti itu. Dan saat itu juga dikatakan bahwa matanya dapat melihat lagi, dan dia juga dipenuhi Roh Kudus. Dan Roh Kudus inilah yang memberikan kepada Saulus kekuatan yang baru, perubahan yang baru, dan juga pembaharuan yang total yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu dalam kehidupan Saulus. Dan kepada kita sekalian juga Tuhan memberikan Roh Kudus untuk kita ada pembaharuan dalam kehidupan kita. Dan kita mau supaya Tuhan memberikan kuasa itu kepada kita, bukan? Dan kita bisa melakukannya. Dan kita mau menjadi apa yang seperti Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Nah, setelah Saulus dikasih makan, setelah sembuh dari
kebutaannya, dia bisa melihat lalu dia makan dan pulih kembali kekuatannya, lalu dibaptis, dia udah penuh Roh Kudus, terus dibaptis, dia diberi kesehatan yang luar biasa sama Tuhan, luar biasa benar ya. Itu kuasa doa dan puasa juga ya, Saulus yang melakukan itu. Dan itu juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Memang kita sudah bertobat, kita sudah percaya, kita sudah diampuni, kita sudah diselamatkan. Harap semua sudah diselamatkan. Terutama kalau kita tidak terima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan kita tidak diselamatkan, sia-sialah ibadah kita. Kalau kita sudah diselamatkan dan kita memelihara keselamatan itu dengan takut dan gentar dan melakukan kehendak Tuhan, maka Roh Kudus akan terus memimpin hidup kita. Apalagi kalau kita minta Tuhan baptis saya dengan Roh Kudus. Dan baptisan Roh Kudus itulah yang memberikan kita kuasa lebih untuk kita dapat menanggung keadaan di dalam dunia ini. Jadi seperti Saulus ini, setelah dia mendapatkan semuanya itu, dia sudah penuh Roh Kudus, sudah bisa melihat, sudah makan, sudah pulih, sudah dibaptis dan lain sebagainya. Wah, luar biasa benar. Apa yang dia lakukan? Di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat di dalam ayat 19 bagian B, di situ dikatakan Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ini masih di kota Damsyik ya. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi waktu Saulus ini sudah mengalami pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Di sini dikatakan bahwa orang-orang di Damsyik ini mereka bingung. Mereka bingung karena kehidupan Saulus ini adalah jahat ya. Mau menganiaya, membunuh dan berbuat jahat. Juga di sini dikatakan dia datang ke Damsyik pun akan melakukan hal yang seperti itu. Jadi mereka bingung. Tetapi Saulus tetap untuk melaksanakan apa yang ada di dalam hidupnya. Pembaharuan itu yang dikerjakan Roh Kudus. Dan ini kuasa yang Tuhan memberikan. Tadinya mencela, memuja, bahkan yang percaya kepada Yesus dianiaya, dibunuh. Sekarang malah dia mengakui bahwa Yesus itu adalah Anak Allah. Yesus itu adalah Mesias. Membuat mereka semua bingung. Tetapi Saulus tetap dalam pendiriannya. Dan dia tetap untuk melakukan apa yang ada di dalam hatinya, beban di dalam kehidupannya. Yaitu untuk menyaksikan bahwa Yesus adalah Anak Allah.
Dan itu juga berlaku bagi semua orang yang sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Kita semua yang sudah diselamatkan, yang sudah menikmati kasih karunia Tuhan, apalagi yang sudah diberikan Roh Kudus dan karunia-karunia yang Tuhan berikan, dan kita sudah melakukannya, itu nggak akan bisa berhenti. Ingin terus melakukannya. Karena Roh Kudus itulah yang terus mengerjakan di dalam kehidupan kita. Di firman Tuhan mengatakan Allah yang mengerjakan di dalam kita, bukan kekuatan dan kemauan kita. Jadi Roh Kudus yang mengerjakan di dalam kita, baik kemauan kita maupun pekerjaan yang kita lakukan menurut kerelaan Tuhan. Jadi apa yang kita bisa lakukan? Kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikannya. Dan mengenai doa dan puasa ini juga untuk pengutusan. Tadi dikatakan di ibadah pertama bahwa kita harus dengan doa puasa itu Tuhan memberikan kepada kita tanggung jawab, bukan disuruh tapi tanggung jawab kita sendiri dan disiplin kita sendiri untuk kita melakukannya. Contoh-contoh di dalam Alkitab, Tuhan Yesus sendiri juga anak Allah, dia berdoa, dia puasa supaya pekerjaan atau apa yang Bapaknya ingin lakukan dan itu akan terlaksana. Dan begitulah juga Tuhan mau supaya kita melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, tentunya yang menyelamatkan jiwa-jiwa. Kalau kita sudah diselamatkan, Tuhan memakai kehidupan kita untuk menyelamatkan, artinya membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kalau kita diberkati untuk memberkati, ya, jadi Tuhan punya rencana. Tuhan punya tujuan dalam kehidupan setiap orang yang sudah diselamatkannya, yang sudah menjadi milik Tuhan. Lalu waktu Saulus sudah masuk bergabung dengan murid-murid yang lain, lalu Tuhan mengutus. Karena Tuhan mau supaya Saulus merasakan apa yang telah dia lakukan. Kata saya, apa yang ditabur akan dituai. Ya. Apa yang ditabur akan dituai. Karena Saulus menabur kejahatan, menganiaya dan orang-orang yang tidak, orang-orang yang percaya kepada jalan Tuhan. Dan Tuhan bukan Tuhan jahat, tetapi memang semua kan ada hukum tabur tuai gitu ya. Supaya merasakan kalau orang yang baik akan merasakan kebaikan, orang yang jahat akan merasakan tuaian yang membuat dia juga nggak senang gitu kan, nggak suka. Lalu dikatakan bahwa Tuhan Yesus sendiri mengatakan supaya dia akan menyatakan apa yang harus dia lakukan, penderitaan lah apa. Kita tahu akhirnya kan bagaimana kehidupan Saulus atau Paulus ini. Di dalam pasal yang ke-13 kita lihat bagaimana kehidupan selanjutnya, bahwa mengenai orang-orang yang sudah melayani atau orang-orang yang sudah bergabung dengan pelayanan di Antioquia ini, mereka mengadakan ibadah-ibadah. Dan di dalam pasal yang ke-13 di sini dikatakan, ada judul di ayat yang ke-24 pasal 12 tentang Barnabas dan Saulus diutus. Maka dalam ayat 24 ayat pasal 12 lebih dulu di atasnya pasal 13 ini. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka.
mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus, pasal 13 ayat 1. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Manahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Ya, jadi di Antioquia dalam jemaat yang sedang berdoa, mungkin seperti kita ini, seperti ibadah seperti ini ya, lagi berkumpul bersama-sama, lalu dikatakan pada suatu hari ketika mereka beribadah, ayat 2 ya, kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang akan kutentukan bagi mereka." Berkatalah Roh Kudus. Jadi ada orang yang mendengar bahwa Roh Kudus berkata untuk mengkhususkan kedua orang ini. Mungkin nggak semua orang, mungkin ada kepala sidangnya atau siapa gitu ya. Tapi Roh Kudus berkata, jadi peka orang yang percaya, orang yang sudah penuh dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus berkata tuh dia peka. Kalau ada ada yang dikasih karunia untuk bernubuat atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, kalau ada yang menerjemahkan seperti itu ya. Jadi itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi waktu Roh Kudus berbicara pada seorang ini, lalu dia memberitahukan, dikatakan khususkanlah Barnabas dan Saulus, dan dikatakan maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Jadi berpuasa dalam pengutusan. Jadi kalau bilang pengutusan, saya teringat waktu saya sekolah Alkitab dan di wisuda, pengutusan itu ya. Dan ketua umum yang berkhotbah menyampaikan firman Tuhan memberi pengutusan kepada kelas perintis saya, dan rasanya gimana gitu, terharu gitu ya. Dan kalau bukan panggilan Tuhan yang benar-benar, nggak tahu apa yang terjadi dengan kehidupan saya ini ya. 48 tahun sudah dari sekolah Alkitab Berea, dan saya masih ada. Nanti pas itu hari ulang tahun saya, pembukaan sekolah Alkitab Berea. Nah, nanti tahun 2026 50 tahun Berea. Dosennya dia katakan waktu kongres, "Tante, nanti datang ya." Ya, saya mendatang. Itu 50 tahun Berea, dan itu hari ulang tahun saya. Ya, kalau Tuhan izinkan saya masih hidup, masih kuat, ya saya mau hadir. Saya ulang tahun di sana gitu. Pas 50 tahun Berea. Waktu 30 tahun Berea, saya sama Pak Kennedy, Romali dia ada di sana reuni gitu ya. 30. Jadi pengutusan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan Paulus dan Silas ini, dan akhirnya mereka dipakai oleh Tuhan dan
dia keliling daerah-daerah kota-kota. Kalau saudara membaca terus di kitab Kisah Para Rasul, bagaimana perjalanan Paulus dan Silas, ada Paulus dan Barnabas, nanti kasih pasangan lagi Paulus dan Silas yang masuk penjara itu ya. Jadi, banyak hal yang dilakukan oleh Tuhan bagi apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus pada waktu panggilan, pada waktu pertemuannya itu ya, akan diberitahukan padamu apa yang harus kamu lakukan, dan itu nyata. Jadi doa puasa itu untuk pengutusan dan untuk hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, seperti Pendeta Lili, dia dapat gereja ini, katanya dia doa puasa yang begitu kuat sampai maknya tinggal sedikit, katanya, karena banyak puasa. Maknya tinggal sedikit sampai pingsan katanya gitu. Ya, itu juga diberi hikmat ya sama Tuhan waktu puasa dan lain sebagainya. Dan Tuhan memberikan apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Bukan juga merusak tubuh kita. Kan tubuh kita kan bait Roh Kudus. Jadi kita nggak boleh menyiksa gitu. Tuhan memberikan hikmat kepada kita sekalian. Lalu kenapa kita harus berdoa puasa? Dan siapa yang harus puasa? Itu terserah bagaimana penyerahan kita masing-masing kepada Tuhan, dan bagaimana Roh Kudus yang memberikan kepada kita semua apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Ya, seperti Saulus pada permulaan bertobat dan dia penuh Roh Kudus dan penyerahannya total kepada Tuhan. Akhirnya dipakai oleh Tuhan. Segala sesuatu waktu pelayanan mau pergi ke sana, Roh Kudus mencegah, katanya gitu. Roh Kudus mencegah untuk pergi ke sana. Tapi Tuhan ada pelayanan yang lain di tempat yang lain. Begitu juga dalam kehidupan kita. Seringkali kita melakukan hal-hal yang menurut pandangan kita atau pikiran kita begini. Tapi kalau kita berserah sama Roh Kudus, maka Roh Kuduslah yang memimpin kita, ya, memimpin bagaimana jalan dan kemana kita pergi. Ya, itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Dan banyak hal yang bisa dilakukan. Di hari Kamis sudah dijelaskan bahwa kalau yang sakit terus-menerus perlu doa dan berpuasa itu kita lakukan. Pasti Tuhan akan nyatakan. Kalau memang itu ada dalam kehendak Tuhan dan dengan tulus hati, Tuhan mau supaya kesetiaan kita sendiri, hati kita bagaimana, benar-benar merindukan Tuhan atau minta kepada kuasa Tuhan, atau kita hanya ikut-ikutan. Jadi banyak hal tentang doa puasa. Satu waktu saya masih urusin anak-anak kecil, mungkin di sini ada yang masih ingat, mungkin Ibu Ayin masih ingat ya. Waktu Doni, anak yang saya asuh itu, selama hampir 20 tahun lah saya ngurus anak-anak, dari 2 anak sampai 5 anak. Lalu anak yang kedua dia kena kanker, dan waktu itu ada tantenya di Singapura punya apartemen, berobat di sana berapa lama gitu. Lalu saya nggak tahu bahwa tantenya itu kan pengurus kelenteng. Lalu dia di sana ada patung, ada yang sesembahannya gitu. Lalu Doni sudah terpengaruh sama itu. Tapi kalau datang ke Bandung, ibadah perjamuan kudus apa ikut seperti biasa. Waktu sudah setahun lebih, saya baru tahu, saya kaget gitu. Tapi
ya mau bicara buat apa ya, karena seperti itu ya saya hanya berdoa. Nah satu waktu cicinya si Sherry ini kan berdoa, minta temennya berdoa yang ada di Jakarta. Lalu Sherry bilang, iya kata teman saya Doni itu udah di neraka katanya gitu, udah ada di neraka, tetapi Tuhan angkat dia kembali. Dengan doa puasa banyak orang, ibu-ibu di sini yang tua-tua tuh udah mendoakan dulu. Itu tahun 1997-an lah gitu. 1997. Lalu waktu itu ya saya hanya berdoa, puasa juga gitu. Dan saya mendengar itu, puji Tuhan. Dan tanggal 2 Agustus tahun 2001 Doni meninggal. Sebelumnya, berapa bulan sebelumnya, dia udah nggak bisa apa-apa, nulis juga di tempat tidur. Ada pengasuhnya si Ujang-Ujang itu, dia tulis. Dan waktu meninggal, Sherry kasih surat, nih, baca gitu ya. Terus minta maaf segala ke saya apa ditulis di situ. Lalu katanya, kalau saya meninggal boleh ditulis di koran. Kan biasa turut berduka cita gitu kan, namanya ada nama Cinanya, tulis umurnya. Jangan ditulis berduka cita, turut bersuka cita. Nah di situ saya ingat, udah pasti Tuhan udah angkat dia benar-benar, udah kembalikan dia kepada keselamatan. Terus nggak boleh nginep, harus taruh di, sebabnya nggak di gereja nggak ada yang tahu gitu, karena langsung dimakamkan. Nah, jadi di sini kuasa doa dan puasa itu nyata. Itu yang pernah saya alami. Jadi kita perlu berhubungan dengan Tuhan dengan sepenuh kehidupan kita, karena doa puasa itu meskipun kita tidak sering atau tidak wajib gitu ya, tapi kalau hati kita merindukan sesuatu pasti kita berseru kepada Tuhan. Kalau perlu puasa, dan Tuhan akan menolong kehidupan kita di dalam hal ini. Satu ayat yang terakhir di dalam 1 Timotius 4 ayat 14 mengatakan, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Mungkin kita nggak ditumpangi tangan sama gembala sidang, tetapi Tuhan sendiri yang memberikan kepada kita kuasa itu, dan penumpangan tangan Tuhan sendiri kepada kita masing-masing. Kita bisa merasakan. Jadi jangan lalai ya. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada pada kita, yang telah diberikan oleh nubuat. Seperti Paulus itu kan, Saulus dan Barnabas itu kan nubuat itu dari Roh Kudus berkata ya. Jadi kepada kita semua Tuhan juga memberikan tanggung jawab kepada kita. Tuhan memberikan sesuatu yang untuk memuliakan nama Tuhan, yang membuat kita ada perubahan dan pembaharuan yang total yang Tuhan memberikan, dan itu akan membuat hidup kita ini berkemenangan dan tetap setia sampai akhir. Saudara setia sampai akhir? Semua juga ya. Bukan saja yang sudah tua, yang muda juga harus setia sampai akhir dan melakukan tugas yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan begitu baik, Tuhan memperhatikan. Kalau Tuhan sudah memberikan jaminan di dalam kehidupan kita, apa yang harus kita balas kasih Tuhan? Semuanya, seluruh hidup kita. Karena tidak ada harta yang bisa kita bawa waktu kita meninggal. Sementara dalam dunia, apa yang ada pada kita yang menjadi milik Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan.
Dan kita minta supaya Tuhan memberikan hikmat apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Bukan menyerahkan, ini harta saya serahkan, seperti perjanjian baru di dalam jemaat mula-mula itu kan, yang punya harta banyak sebagian dijual, diberikan sumbangan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, saya bukan maksud seperti itu. Tapi apa yang menjadi beban dalam hidup kita, apa yang Tuhan memberikan, kita pergunakan dengan baik. Mungkin bisa menolong, bisa berbuat sesuatu, mendoakan, berpuasa buat gereja, dan apa saja yang bisa kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan pasti Tuhan menyertai dan memberkati kita. Tuhan tolong kita semuanya. Kita mau berdoa supaya Roh Kudus yang akan menolong di dalam segenap kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus. Seminta dengan hormat Pak Dani akan berdoa buat kita sekalian supaya firman Tuhan dikerjakan oleh Roh Kudus. Haleluya. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu yang Kau limpahkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh mempraktikkan firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Berkati Ibu Ruth yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Memberikan dia umur panjang, memberikan dia kesehatan, memberikan dia kekuatan. Berkati kami seluruh jemaat-Mu yang telah hadir pada pagi hari ini. Mari Kau tolong kami, apa yang menjadi pergumulan kami, masalah kami, biarlah Engkau yang menolong, memberikan jalan keluar setiap pergumulan kami Tuhan. Mungkin ada yang datang pada pagi hari ini dengan keadaan yang sakit, biarlah Engkau yang menjamah, Engkau yang menyembuhkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, darah Yesus yang menyembuhkan, darah Yesus yang memulihkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus buat kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Kita berdiri bersama-sama mengakhiri ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini biarlah Roh Kudus yang terus bekerja dalam hidup kami, dan kami semua jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini, yang sudah menyediakan kesempatan untuk kami beribadah di rumah Tuhan. Tuhan, Engkau berkati persembahan yang akan kami bawa dalam rumah Tuhan, dan kami mau belajar jujur di dalam segala hal yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau beserta kami dan memberkati dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam apa yang dikerjakan oleh kami semua ya Tuhan. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda, Tuhan, Engkau berkati mereka hari-hari yang di hadapan kami, supaya semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan dan mereka berhasil. Dan kami mau pulang ya Tuhan, Engkau yang menyertai kami, Engkau beserta dengan kami semua. Pulanglah saudara sekalian dengan pimpinan Tuhan dan kasih karunia Tuhan dan berkat Allah Bapa dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian sampai Tuhan Yesus datang. Kita tetap setia dalam nama Tuhan Yesus. Amin.